Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 10 bulan penjara Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Untuk informasi terkini akan disampaikan jurnalis MGN Valerie Budianto langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valerie, selain vonis 10 bulan penjara, apalagi putusan pidana untuk Irfan Widianto? Ya, Zakia, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, vonis majelis hakim menjatuhkan ancaman pidana 10 bulan penjara untuk Irfan Widianto beserta dengan pidana denda yaitu sebanyak 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Hal ini karena Irfan Widianto dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya sistem elektronik atau terganggunya sistem elektronik, dan oleh karena itu terhadapnya dikenakan dakwaan primer pertama yaitu dalam pasal 49 Jungto pasal 33 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk hal-hal yang memberatkan dinyatakan adalah Irfan Widianto ini merupakan anggota kepolisian, anggota Polri, sehingga seharusnya ia mengetahui dampak dari tindakannya, memiliki intuisi untuk mengetahui apa yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan untuk hal-hal meringankan ada 5. Yang pertama adalah karena Irfan Widianto ini dianggap telah mengabdi begitu lama di institusi kepolisian. Kemudian juga Irfan Widianto ini telah menerima atau berprestasi sebagai penerima penghargaan Adi Makayasa pada angkatannya di tahun 2010. Kemudian juga Irfan Widianto disebut sopan di persidangan sehingga juga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki perilakunya apabila nanti diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam institusi kepolisian kembali. Kemudian juga dinyatakan bahwa Irfan Widianto ini masih muda dan memiliki tanggungan keluarga. Tadi ada hal yang menarik. Menjelang pembacaan vonis, Majelis Hakim Afrizal Hadi menyatakan bahwa dalam merumuskan vonisnya ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari satu majelis hakim, yaitu satu anggota majelis hakim dengan 2 majelis hakim lainnya. Mengingat memang untuk menyidangkan perkara ini total ada 3 majelis hakim, di mana dinyatakan salah satu majelis hakim berpendapat bahwa sebenarnya terhadap terdakwa Irfan Widianto ini sama sekali tidak memiliki niat, tidak memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan perusakan barang bukti di VRCTV. Hal ini karena hal-hal yang dilakukan oleh Irfan Widianto ini merupakan hal yang baik, itikat baik, yaitu hanya melaksanakan perintah untuk mengamankan CCTV dan kemudian mengganti dengan CCTV yang baru. Tujuannya adalah agar CCTV tersebut tetap dapat berjalan seperti semula di Kompleks Polri Duren 3. Kemudian juga selain itu untuk dissenting opinion yang kedua adalah dinyatakan Irfan Widianto ini sama sekali tidak melakukan turut serta melakukan perusakan barang bukti di VR CCTV. Hal ini karena Irfan Widianto tidak memiliki kesamaan niat, meeting of mind, kesamaan kehendak. Dan dinyatakan pula oleh salah satu anggota majelis hakim bahwa menurutnya satu-satunya pihak yang memiliki kehendak untuk merusak barang bukti adalah Ferdy Sambo dan bukan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo Cokputranto, Irfan Widianto dan juga Arif Rahman Arifin. Dan oleh karena itu menurut pendapat salah satu majelis hakim ini seharusnya memang terhadap Irfan Widianto ini dapat dikenakan dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, di mana unsur pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya berada di penerima perintah dapat beralih ke pemberi perintah, atau dalam hal ini karena Irfan Widianto hanya menjalankan perintah dari Agus Nurpatria yang dianggap merupakan atasan yang sah kala itu, dan memang tindakan yang dilakukannya merupakan sesuai dengan jabatannya, yaitu untuk mengamankan barang bukti berupa DVR CCTV dan tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dan hanya mengetahui skenario yang terjadi, yaitu skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Kemudian juga usai tadi vonis selesai dibacakan, kami sempat menanyakan kepada pihak kuasa hukum, ada Fatah Rifat dan juga Rahgado Yosodiningrat mengenai apakah kliennya akan melakukan upaya banding. Hal ini karena hanya 7 hari, namun dinyatakan masih mempertimbangkan apakah banding akan diajukan atau tidak. Untuk persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 menit dari sekarang. Dan untuk terdakwa siapa yang akan dibacakan vonisnya, kami masih harus memastikan lebih lanjut. Namun tadi kami memang melihat ada kehadiran dari kuasa hukum Baikuni Wibowo di dalam ruang sidang. Apakah memang setelah ini akan Baikuni Wibowo atau Cokputranto, akan kami kabar ya begitu kami mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Valerie Budianto, terima kasih atas laporan Anda.